Berbicara soal petinju terbaik Indonesia, terasa kurang kiranya jika tak menyebut nama Daud Yordan. Petinju asal Kalimantan Barat yang sudah malang melintang hiasi ring tinju nasional dan dunia ini, namanya harum bahkan sampai saat ini. Pukulan maut Daud Yordan sudah banyak memakan korban, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada satu duel Daud yang cukup fenomenal, yakni kala dia bentrok dengan petinju asal Rusia bernama Pavel Malikov yang main curang di pertengahan pertarungan. Ini adalah pembuktian Daud bagaimana mentalitas dia sebagai salah satu petinju terbaik Indonesia diuji. Bagi beberapa petinju kacangan, ketika lawan main curang pasti akan marah dan akan main curang juga. Dan tak ayal pula banyak yang down. Tapi tidak dengan Daud, dia malah semakin agresif menyerang dan lihatlah bagaimana pembalasan Daud ketika dirinya dicurangi. Sejak awal karirnya di dunia tinju, Daud Yordan memang dikenal sangat brutal, bahkan sangat sering membuat lawannya tak berdaya. Hal itu terbukti dengan banyak gelar yang telah ia raih sampai detik ini. Untuk melihat bagaimana kehebatan dari Daud, mari kita ulas bagaimana pertarungan jagoan Indonesia ini kala melawan Pavel Malikov sejak ronde pertama. Di ronde pertama, Pavel yang bermain di depan pendukungnya sendiri langsung tampil agresif dengan melakukan banyak serangan pada Daud. Dia selalu mengkombinasikan serangannya dengan straight dan hook atau straight dan jab yang langsung mengenai Daud. Dalam kondisi ini membuat penonton riuh dan bersorak. Sementara Daud masih menahan diri dan tidak banyak melakukan serangan. Beberapa kali Daud memberikan pukulan namun masih jauh dari tepat sasaran. Di sini mungkin Daud masih mengukur bagaimana kekuatan dari Pavel. Легко бойцов различать. Белых перчатках Павел Маликов. Начинает с быстрого джеба Маликов, тут же вперед. Memasuki ronde kedua, Daud mulai agresif dengan memberikan beberapa serangan pada Pavel. Dengan hanya pendukung yang beberapa saja, Daud tidak gentar meski beberapa kali dia diseraki. Petinju asal Kalimantan ini tidak henti maju dan terus maju untuk memberikan serangan. Pada ronde ini, Daud sedikit lebih unggul dan membuat pendukung dari Rusia terdiam karena jagoan mereka dihajar beberapa kali dengan pukulan straight dan jab dari Daud. Хорошее попадание через руку Павла Маликова. Тут же пытается реваншироваться Дауд Yordan. Напомню, что победитель он уже включился, работает и лишний раз, может быть, Павел заставится перед Yordan историю. Хорошее попадание через руку Павла Маликова. Тут же pытается реваншироваться Дауд Yordan. Напомню, что победитель Di ronde ketiga, pertarungan semakin seru di mana pukulan demi pukulan terus dilancarkan oleh kedua petinju. Daud yang menang jangkauan terus menggempur Pavel dengan straight dan beberapa jab. Sedangkan Pavel yang memiliki jangkauan lebih pendek juga merangsek untuk memberikan pukulan pada Daud. Daud yang tidak bermain tidak mau dipeluk terus keluar ketika Pavel ingin memeluk untuk mendapatkan jarak pukul yang ideal pada Daud. Пытается идти вперед Дауд Yordan, оказывает давление, но хорошо смещается. Все ближе дистанции проходит поединок. И мы видим, что принимает эту руку, но с Yordan весовой категории. Пытается идти вперед Дауд Yordan, оказывает давление, но хорошо смещается. Memasuki ronde keempat, Pavel yang sadar ronde ketiga dirinya kalah dalam penilaian langsung melakukan serangan agresif. Tidak henti dirinya terus memberikan pukulan keras pada Daud dengan cukup keras. Di ronde ini penonton yang sempat terdiam mulai meriah lagi karena Pavel bisa mendominasi. Ya meskipun beberapa kali Daud juga memberikan pukulan yang tidak kalah kerasnya hingga membuat hidung dari Pavel mengeluarkan darah. Но потом остается Павел после атаки. Хорошее попадание. И ожесточенные руки между Маликовым и Yordanом. Ну что ж, достаточно как-то похитрее действовать и не принимать ненужные удары на себя. Вот так нельзя, наверное, было бы принять.
Here we go, ini dia ronde kelima yang membuat penonton Indonesia termasuk saya saat itu sedikit ketar-ketir dengan Daud. Bagaimana tidak, Daud terus digempur oleh Pavel. Daud memang memberikan perlawanan, namun dominasi dari Pavel sangat luar biasa hingga membuat pelipis dari Daud pecah dan mengeluarkan darah. Mengetahui Daud yang mungkin merasakan efek pelipis pecah hingga kurang konsen, Pavel memanfaatkannya dengan langsung memberikan pukulan straight, uppercut, dan straight secara brutal. Memasuki ronde ke-6, saya yang awalnya ada rasa takut Yordan akan kalah malah lebih semangat menonton. Daud yang jadi lebih buas dengan pukulan demi pukulannya. Dia tidak peduli pelipis pecah, dia terus melakukan pukulan demi pukulan pada Pavel. Pavel yang merasa terdesak membuat dirinya main curang dengan menjatuhkan Daud secara sengaja. Sontak hal itu membuat dirinya mendapat kartu kuning dari wasit. Смотрите, дал возможность Маликов прийти в себя Йордану и... Вот рука. Здесь будет искать шансы Дауд Йордан, однозначно. Постарается выбраться больше удара. Вот смотрите, дал возможность Маликов прийти в себя Йордану и... Di ronde ke-7 saya yakin pendukung dari Pavel mulai ketar-ketir, sebab di sini Daud mengubah pola penyerangannya. Daud memang masih memberikan agresi yang tiada henti, namun jarak yang ia berikan cukup jauh sehingga Pavel yang jangkauannya lebih rendah cukup sulit memberikan balasan. Daud yang mendapat angin segar dengan strategi ini terus memberikan straight dan jab hingga membuat Pavel terjatuh. Без ударов подходит Йордан. Но вот сейчас подошел и взрывается Силва. Ronde ke-8. Ini adalah ronde di mana Daud menuntaskan perlawanan dari Pavel dengan hook yang luar biasa sehingga Pavel tidak bisa berdiri lagi. Dengan darah yang terus mengalir di pelipis, Daud terus maju memberikan serangan. Sementara Pavel juga tidak mau kalah hingga adu pukul terus terjadi. Dan sampailah di mana momen Daud memberikan kombinasi pukulan hook kiri dan kanan yang membuat Pavel tidak bisa berdiri. Pavel yang mendapat hook kanan Daud tepat di rusuk kirinya membuat petinju asal Rusia ini berteriak kesakitan. Уже, по-моему, инициатором клича здесь является Павел. Да, бой кость в кость на встречных курсах. Опа! Тяжелый удар по туловищу сейчас пропустил. Это нокдаун, очень тяжелый нокдаун. Возможно, даже и нокаут. Нокаут! Itulah hari di mana pembalasan Daud ketika dirinya dicurangi oleh petinju asal Rusia Pavel Malikov. Semoga prestasi Daud yang mentereng ini membuat banyak petinju muda Indonesia terus bermunculan sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.